Halo saudara, apa kabar nih? Wah, kita akan memperdalam tentang Machiavelli yang kemarin seakan mengikuti pendapatnya Immanuel Kant tentang bagaimana hubungan antara logika dengan pengalaman. Tetapi sebetulnya ada perbedaan-perbedaan dan itulah ciri khas dari yang namanya filsafat. Meskipun ada perbedaan sedikit dengan orang yang sebelumnya, tetap ada perbedaan-perbedaan yang lebih rinci dan detail, yang lebih spesifik, sehingga kita akan menemukan bagaimana ciri khas dari pemikiran setiap filsuf yang berbeda. Nah, kita ketahui Immanuel Kant adalah seorang filsuf kritisisme yang menjembatani antara pemikiran René Descartes dan pemikiran David Hume, di mana pemikiran René Descartes mengagungkan rasionalisme, di mana segala sesuatu harus merupakan suatu pertanggungjawaban dari rasio, dan bila mana rasio itu benar, maka hal itu adalah benar adanya di dalam suatu kebenaran. Sementara David Hume lebih menekankan tentang empirisme, yaitu pengalaman. Segala sesuatu adalah benar bila sudah merupakan pengalaman yang nyata yang dialami. Nah, keduanya merupakan aliran besar di dalam filsafat Barat pada abad Aufklärung atau abad pencerahan. Satu di Perancis, satu di Inggris, dan ini membawa pengaruh besar pada pemikiran yang mengagungkan rasionalisme, dan yang satu mengagungkan empirisme. Dan ternyata keduanya itu dipertemukan oleh Immanuel Kant dalam kritisisme antara logika dan empirisme atau pengalaman. Itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Namun pada hubungan-hubungan peran-peran antara logika dan empirisme itulah akan terjadi satu perbedaan antara satu filsuf dengan filsuf yang lain. Di dalam hal ini, Machiavelli yang ada perbedaan khusus tentang logika dan perannya di dalam pengalaman untuk menunjukkan suatu kebenaran. Nah, Kant dan orang-orang sebelum Immanuel Kant, yaitu para ahli bahasa, ahli tata bahasa, Port Royal, menonjolkan adanya suatu ego atau kesadaran mendasar dalam upaya menjelaskan tatanan logika dan tatanan bahasa. Jadi ada namanya ego. Ego ya biasanya kita itu sering mengatakan egois, orang yang mementingkan diri sendiri, mendengarkan kemauannya sendiri dan tidak mau memikirkan kepentingan orang lain. Nah, di sini adalah sebuah kesadaran mendasar. Ego adalah kesadaran mendasar di dalam menjelaskan tatanan logika dan tatanan bahasa antara tatanan logika dan tatanan bahasa. Dua-duanya ini sudah jelas tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun juga adalah bahasa representasi dari pemikiran atau logika, di mana ada penanda, yaitu tanda-tanda dari fenomena yang kita dapati, dan itu diwujudkan dalam bahasa, di dalam bunyi, lantas dalam tulisan. Itulah penanda. Sementara petanda itu adalah sebuah makna, suatu makna dari yang dimaknakan atau yang ditandai dengan penanda tadi. Seperti penalaran aturan-aturan logika yang bersifat mutlak dan yang tanpa syarat ada atau terdapat dalam wilayah kesadaran. Inilah, jadi seperti penalaran aturan-aturan logika ini di dalam pendapat Immanuel Kant adalah mutlak dan tanpa syarat ada atau terdapat dalam wilayah kesadaran. Inilah yang dikritisi oleh Machiavelli. Karena mengapa Immanuel Kant mengatakan logika atau tatanan-tatanan logika itu bersifat mutlak dan tanpa syarat ada. Jadi harus ada, mau tidak mau ada. Berarti dia itu adalah baka atau kekal. Dan tanpa syarat ada, terdapat di dalam wilayah kesadaran. Ternyata kesadaran adalah suatu wujud dari logika yang tatanannya harus ada, absolut dan bersifat kekal. Nah, dalam psikologi manusia
logika menjadi bersifat intrinsik, ya, karena logika merupakan pengaturan kesadaran itu sendiri. Jadi di dalam pemikiran Immanuel Kant, logika itu merupakan pengaturan dari kesadaran itu sendiri. Sementara dalam psikologi manusia atau kejiwaan manusia, logika menjadi bersifat sesuatu yang internal, yang ada di dalam diri manusia. Dengan cara ini, kesadaran ini menjadi teratur, tetapi kandungannya bersifat kontingen atau terkondisi. Kandungannya itu terkondisi dan sifatnya teratur. Jadi kesadaran itu menjadi teratur karena tatanan logika yang mutlak dan absolut yang teratur itu. Oleh karena itu, suatu kesadaran yang tidak berubah dan pada akhirnya bersifat formal akan bertemu dengan kandungan pengalaman yang bersifat heterogen. Jadi kesadaran yang tetap, yang mutlak, yang pasti itu akhirnya bersifat formal. Jadi akhirnya kaku. Dan yang kaku atau formal itu akan bertemu dengan kandungan pengalaman empiris yang bersifat heterogen. Pengalaman itu bermacam-macam, tidak hanya satu atau tunggal seperti yang dimaksud di dalam pemikiran Immanuel Kant tentang logika itu. Jadi ini ada suatu dialektika antara pemikiran René Descartes tentang logika, rasionalisme, dan empirisme David Hume. Dan ternyata Immanuel Kant menjembataninya seperti itu, bahwa logika itu bersifat mutlak dan absolut, dan yang absolut itu bertemu dengan pengalaman yang bermacam-macam. Tentu saja Kant berpendapat bahwa bentuk dan isi tidak bisa dipisahkan. Tidak akan ada pengalaman tanpa konsep, dan tidak ada pemikiran tanpa isi. Itu. Jadi semua yang ada di pengalaman itu pasti ada konsepnya, dan di pengalaman-pengalaman itu pasti ada pemikirannya. Jadi antara bentuk dan isi tidak bisa dipisahkan. Antara rasionalisme dan empirisme, antara pemikiran René Descartes dan pemikiran David Hume itu tidak bisa dipisahkan. Jadi bentuk dan isi, pemikiran dan pengalaman tidak bisa dipisahkan. Tidak ada pengalaman tanpa konsep, semuanya harus terkonsep, dan terkonsep itulah letaknya pada logika. Meskipun demikian, Kant dan kemudian Husserl melihat sisi formal dari persamaan itu sebagai suatu yang terkait dengan aturan-aturan logika yang bersifat transenden dan tidak berubah. Nah, ini ya, sisi formal dari semuanya itu adalah ada suatu persamaan sebagai suatu yang terkait dengan aturan-aturan logika yang sifatnya itu mengawang-awang dan jauh dari kesadaran penangkapan manusia, dan itu tetap absolut tidak berubah. Inilah yang dilawan oleh Jean Cavalier. Isi bisa berubah, tetapi bentuknya selalu tetap. Pengalaman bisa berubah, tetapi bentuknya selalu tetap. Berkaitan dengan inilah, Jean Cavalier berpendapat di dalam sebuah filsafat kesadaran, logika itu bersifat transenden atau tidak ada sama sekali. Jadi logika karena terlalu jauhnya maka tidak ada sama sekali. Jadi bagaimana menjembatani tentang hal ini? Kita balik kepada pemikiran yang kemarin, bahwa antara pengalaman itu sebetulnya bisa menjungkir balikkan bangunan itu sendiri dalam suatu struktur. Dan logika dan pengalaman bisa tak terpisahkan sama sekali. Tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Perubahan pada satu sisi akan mengakibatkan perubahan mendasar pada sisinya. Oleh karena itulah dikatakan bahwa logika itu bersifat absolut dan tidak berubah. Ternyata oleh Jean Cavalier tidak demikian. Logika itu malah bisa tidak ada sama sekali. Oleh karena justru pengalamanlah yang menjungkir balikkan seluruhnya. Seperti yang kemarin dikatakan, hubungan logika diandikan memiliki karakter yang tidak berubah dan transenden, sehingga semua pengalaman baru disaring melalui struktur formal yang kekal.
atau apakah suatu pengalaman tertentu bisa menjungkir balikkan bangunan itu sendiri? Ternyata Zhang Kafele memilih pengalaman dapat menjungkir balikkan logika. Dan berarti sifatnya yang kekal dan absolut itu tidak ada. Oleh karena dia bukan lagi yang bersifat transenden, tetapi memang tidak ada. Dengan demikian, struktur inilah yang berpengaruh antara bentuk dan isi. Bahwa isi dipengaruhi oleh bentuk, tetapi bentuk juga dipengaruhi oleh isi.